Selamat datang kembali di Widyaloka Podcast. Kembali lagi bersama saya Nika Deratna Ayu Lestari sebagai podcaster dalam podcast hari ini. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan narasumber yang hebat-hebat, yakni Ibu Elvi Pemialita SPD MPD sebagai pembina Paskibra dan IKD Kemala Permana Putra sebagai paskibraka yang mewakili Bali ke tingkat nasional. Om Swastiastu sebelumnya Bu Elvi dan Kemala. Baik, sebelum kita mengulik lebih dalam, ada baiknya kita bertukar kabar terlebih dahulu. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bu? Baik kabarnya. Iya, terima kasih. Sedangkan Kemala bagaimana nih kabarnya? Sama, baik juga. Ya, sekali juga. Jadi hari ini kami ingin mengetahui lebih jauh seputar seleksi paskibraka mengenai proses yang ditempuh agar bisa sejauh ini, mulai dari persiapan, latihan, seleksinya, serta perjuangan lainnya sehingga bisa menjadi paskibraka yang mewakili Bali ke tingkat nasional. Oke, daripada teman-teman yang di rumah penasaran nih, mari kita tanyakan langsung. Kita akan mengenal lebih jauh pembina Paskibra di Semandapura. Kepada Ibu Elvi, kami mulai saja ya pertanyaan yang pertama. Bagaimana awal mula Ibu bisa menjadi pembina Paskibra di SMA Negeri 2 Amblapura, Bu? Begini ya, jadi untuk bertugas di Semandapura, Ibu itu mulai di sini tahun 1999. Jadi ketika mengajukan untuk mengajar di sekolah ini, kepala sekolah saat itu Pak Ketut Merte almarhum menanyakan ya, Ibu mata pelajarannya apa? Biologi. Kebetulan saat itu sudah ada 3 guru biologi. Kemudian asalnya dari mana? Lalu Ibu mengatakan asal Ibu dari Medan. Langsung beliau mengatakan ya langsung saya terima. Silakan langsung membina upacara bendera. Awalnya itu. Kemudian karena upacara bendera waktu itu ya ekstranya itu berkaitan dengan Paskibra, walaupun dalam Permendikbud saat itu belum ada dicantumkan ekstra Paskibra. Tapi Semandapura sudah mulai membina siswa-siswanya. Jadi belum ada ekstra tersendiri untuk Paskibra itu. Jadi langsung disinkronkan upacara bendera sekaligus menjadi pembina Paskibra semenjak tahun 1999. Demikian. Wow, keren banget ya teman-teman, kisah awal Bu Elvi menjadi pembina Paskibra di SMA Negeri 2 Amblapura hingga saat ini. Lalu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan siswa mengikuti seleksi ini, Bu? Sebelum ada pandemi, jadi siswa-siswa di tahun ajaran baru, siswa kelas 10 mendaftar di ekstra Paskibra. Kami langsung melakukan kegiatan ekstra. Jadi selama 1 semester. Kemudian di semester 2 biasanya antara bulan Maret dan April itu ada surat dari kabupaten untuk seleksi Paskibraka kabupaten. Jadi kalau dihitung-hitung untuk mempersiapkan siswa sebenarnya itu 7-8 bulan sebelum akhirnya kita mengadakan seleksi Paskibra di sekolah. Tapi karena pandemi baru-baru ini tidak sampai 1 bulan ya, jadi lebih kurang sekitar 1 bulan. Jadi karena ekstra itu tidak dibolehkan di era pandemi. Seperti itu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sejak awal Ibu menjadi pembina ekstra Paskibra, sudah berapa banyak siswa Semanda yang lolos menjadi Paskibraka nasional seperti Kemala sekarang, Bu? Jadi semenjak Ibu tahun 1999, sebelum Ibu di sekolah ini tahun 1998 itu sudah ada Paskibraka Nasional Putra Semanda atas nama Anak Agung Ngurah Udayana yang menjadi Paskibraka Nasional di Jakarta. Kemudian semenjak Ibu di sekolah ini tahun 2003 Putri Semanda Luh Putu Sudarwati
itu juga menjadi paskibraka nasional. 2 tahun kemudian, tahun 2005, Niluh Ari Susantini juga menjadi paskibraka nasional. Tahun 2007, Irfan itu juga menjadi paskibraka nasional, merupakan putra Semanda. Kemudian dalam kurun waktu dari 2007 sampai tahun 2022 ini untuk Kemala kan udah lolos lagi jadi paskibraka nasional. Sebenarnya hampir ada yang mau lolos paskibraka nasional. Tahun 2012 itu atas nama Bintang Satria Diningrat itu cadangan paskibraka nasional. Tapi saat itu belum sukses untuk menjadi paskibraka nasional. Tahun 2014 atas nama I Gusti Ngurah Gitiawan juga itu saat itu terpilih 2 pasang paskibraka mewakili Bali ya. Padahal tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya hanya 1 pasang. Hanya tahun itu 2 pasang, jadi anak tersebut juga dikirim ke Jakarta, tapi mengikuti seleksi lagi, ternyata tidak lolos seperti itu. Ya mungkin seperti itu informasinya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Menurut Ibu nih, kira-kira apa kunci utama yang perlu dimiliki seorang siswa saat ingin menjadi seorang paskibraka? Mungkin ini nantinya dapat menjadi motivasi para teman-teman yang menonton podcast hari ini, Bu. Ya, untuk paskibraka itu dimasukkan dalam ekstra ini memang memupuk pertama kedisiplinan, kedua tentang patriotisme, yang ketiga cinta tanah air. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang paskibraka yang sukses, dimanapun dia bertugas nanti, apakah dia paskibraka kabupaten, paskibraka provinsi, paskibraka nasional, itu adalah disiplin. Jadi kami kalau di ekstra paskibraka ini ya, ekstra paskibra di pembina ini, pertama itu kita mendidik mental dari siswa supaya memiliki mental disiplin. Jadi kalau dia disiplin, dia akan semangat untuk berlatih, memperbaiki kekurangan-kekurangannya, sehingga semangat juang yang tinggi ini, patriotisme ini bisa menghasilkan hasil yang terbaik bagi dirinya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, kira-kira pada saat Kemala terpilih menjadi paskibraka Provinsi Bali dan akan menuju ke tingkat nasional, apakah Ibu melihat semangat dari sosok Kemala ini? Bisa ditanyakan kepada Kemala nanti ya. Jadi ketika dia mengikuti seleksi paskibraka di sekolah itu sudah saya melihat bibitnya dia bagus. Memang karena mungkin sudah bertugas lama ya, jadi bisa melihat bibit-bibit yang bagus dan bisa memprediksi anak ini akan lolos di mana, kabupaten, provinsi atau nasional. Jadi seperti itu. Untuk Kemala berulang-ulang saya menyampaikan bisa pasnas ya, bisa pasnas selalu saya sampaikan, karena Kemala ini saya lihat ya untuk kegiatan fisiknya, jasmaninya dia sudah sangat baik juga. Begitu juga untuk gerakan PBB-nya dia sudah memahami. Hanya ada mungkin beberapa hal yang perlu diperbaiki, itu yang kita menjadi PR-nya dia saat itu. Kita tekankan hal-hal apa aja yang perlu diperbaiki sehingga tidak menjadi kekurangannya saat mengikuti seleksi di kabupaten, provinsi gitu. Ya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya nih, pada saat kita melakukan suatu kegiatan atau suatu hal pastinya ada tantangan atau lika-liku yang mungkin Ibu hadapi. Apa tantangan yang Ibu hadapi selama ketika melakukan pembinaan ini, Bu? Ya, jadi pembinaan paskibraka itu kita mulai itu semenjak setelah selesai seleksi paskibraka di sekolah. Jadi untuk tahun ini itu kita mendapat kuota untuk Semandapura 8 pasang. Jadi 8 putra, 8 putri. Kita loloskan dalam seleksi paskibraka sekolah untuk mengikuti seleksi di kabupaten. Dan setelah itu kami melakukan pembinaan intensif. Ya, ada pasti kendalanya dalam melakukan pembinaan. Masih ada beberapa peserta yang kurang disiplin. Misalnya ada beberapa peserta pasti kita akan berikan PR-nya. Si A itu PR-nya tentang apa, si B tentang apa. Jadi
Misalnya ada PR-nya tentang tekanan darah yang masih tinggi, kita kasih PR untuk menjaga pola makan dan sebagainya. Ada beberapa tidak mengikuti aturan itu. Kemudian selama pembinaan juga kita mengalami kendalanya, itu ada siswa yang sakit. Jadi tidak mungkin mengikuti pembinaan lebih lanjut, dan pembina harus mencari penggantinya dengan segera untuk menggantikan posisi anak yang sakit tersebut. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa kontribusi dari sekolah untuk mempersiapkan kegiatan pembinaan ini, Bu? Jadi setiap kegiatan yang berlangsung di sekolah itu pasti ada dukungan dari seluruh warga Semanda. Ya, karena sekolah ini merupakan suatu sistem. Jadi ada stakeholder yang terlibat di dalamnya. Stakeholder internalnya itu ada kepala sekolah, ada guru-guru, ada pegawai tata usaha, ada peserta didik. Jadi untuk secara moral dan material perlu dalam pembinaan. Jadi biaya-biaya yang diperlukan selama seleksi sekolah sampai seleksi kabupaten itu pasti sudah dianggarkan di RKAS, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Jadi ada biaya yang akan dikeluarkan untuk anak-anak yang akan mengikuti seleksi. Jadi dalam kesempatan ini saya sendiri dan juga rekan saya Ibu Desi Aryati ya, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah Wayan Sugiana SPD MPD, yang kedua Bapak Wakasek Kesiswaan Ibu Tukusuma Negara SPD MPD, kemudian semua pendidik dan tenaga pendidik dan seluruh warga Semandapura yang telah mendoakan dan memberikan support yang luar biasa sehingga siswa kita Kemala bisa mencapai prestasi yang luar biasa di tahun ini menjadi Paskibraka Nasional. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu sebelumnya. Baik teman-teman, kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan ditujukan untuk Kemala. Baik Kemala, kira-kira nih setelah terpilih menjadi perwakilan Bali menuju Paskibraka tingkat nasional, kira-kira bagaimana kesannya setelah kemarin berhasil lolos? Kesanku waktu berhasil lolos Paskibraka nasional tuh benar-benar senang karena bisa mewakili Bali gitu ke nasional, dan benar-benar merasa bangga soalnya kayak perjuangannya itu benar-benar ada hasilnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya nih, apa kiat yang dilakukan Kemala hingga berhasil menjadi Paskibraka terbaik Bali saat ini? Pastinya waktu sebelum jadi Paskibraka terbaik di Bali itu, terus aku tuh berusaha keras, dan di samping usaha yang keras tuh pasti aku juga sering sembahyang biar dilancarkan kegiatannya. Baik, berarti selain latihan harus juga diimbangi dengan doa dan dukungan dari orang-orang sekitar, baik seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bisa diceritakan mengenai proses dan tahapan yang telah dilalui sebelumnya akhirnya setelah berhasil masuk menjadi yang terbaik atau menjadi Paskibraka terbaik di Provinsi Bali saat ini? Prosesnya yang pasti proses pertama tuh di seleksi sekolah. Seleksi sekolah aku seleksi sama teman-teman yang ikut juga biar bisa lolos ke Paskibraka kabupaten dulu. Terus baru lolos di sekolah. Terus dilatih sama Kakak Purna atau sama ada pelatih dari tentara itu. Ya biar bisa lolos di kabupaten. Waktu sebelum seleksi kabupaten tuh aku sebenarnya agak tegang karena ada kekurangan kecil yang bikin aku nggak pede bisa lolos tuh. Tapi ya sungkarnya aku lolos kabupaten. Di waktu kabupaten itu juga aku sekalian diseleksi untuk mengikuti seleksi ke provinsi, dan aku juga ikut seleksinya itu. Dan waktu di provinsi aku tegang juga soalnya gara-gara nama aku tuh nggak dipanggil-panggil sama panitia di sana. Ya ternyata nama aku panggil di belakang. Aku kira tuh bakal jadi cadangan provinsi. Ya ternyata
bisa jadi paskibraka nasional dari Bali. Baik, wow, luar biasa sekali ya. Lanjut, kita akan bertanya, apa sih hal-hal yang dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan latihan intensif paskibraka nasional di Jakarta nanti? Pastinya aku tuh pasti nyiapin fisik biar tetap terjaga sehat dan bisa mengikuti latihan di sana, dan juga melatih tentang wawasan di Bali biar mengembalikan perekonomian di Bali, karena 50% kan pekerjaan orang Bali itu dari pariwisata. Ya itulah biar aku bisa kembaliin Bali. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Bagaimana perasaan orang sekitar, khususnya orang tua, terhadap pencapaian yang Kemala capai pada saat ini? Orang tua pasti sangat bangga, sampai bapakku itu kayak dibilang nangis, tapi aku nggak tahu bener nangis atau enggak. Ya, gitu. Baik, berarti orang-orang sekitar khususnya orang tua tuh pasti sangat bangga banget kepada kamu ya tentunya ya atas pencapaian hari ini. Baik, selanjutnya kita punya pertanyaan tambahan tentunya yang bisa dijawab bergantian kepada Ibu Elvi dan Kemala. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa kendala yang dirasakan selama melaksanakan persiapan pemilihan paskibraka ini? Untuk Ibu Elvi mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Kendala yang dihadapi selama persiapan pemilihan paskibraka di tingkat sekolah, yang pertama itu karena ini di era pandemi, jadi untuk persiapannya itu terlalu mendesak. Jadi karena surat itu waktu itu datang sekitar bulan Februari akhir, jadi kita untuk persiapan sampai nanti seleksinya itu waktunya mepet sekitar 2 mingguan saja. Jadi itu beda dengan sebelum pandemi, kan kita persiapannya karena sudah melaksanakan ekstranya, jadi tidak mengalami kendala lagi. Jadi anak-anak itu sudah siap untuk mengikuti seleksi. Itu yang pertama. Yang kedua, peminat dari ekstra paskibra ini sangat banyak sebenarnya, tapi yang putranya, untuk putrinya minim sekali. Jadi peserta putri ini sempat karena sedikit, apalagi yang memenuhi kriteria tinggi badan yang sesuai yang sudah ditentukan, maka kita mengajukan lagi waktu itu, menawarkan kepada siswa-siswa kelas 10 yang berminat ya. Jadi seperti itu, setiap tahun kendalanya di peserta putri kita yang terbatas peminatnya seperti itu. Baik, selanjutnya bisa dijawab oleh Kemala, apa sih kendala yang dirasakan selama melaksanakan persiapan pemilihan paskibraka ini? Kendalanya mungkin waktu latihan, karena waktunya mepet, kayak jadinya kurang terlalu matang waktu latihan. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa ada pesan dan motivasi untuk para penonton podcast hari ini dan teman-teman yang sedang menonton podcast? Ya, untuk pesannya nanti untuk mungkin yang berikutnya ya, siswa kelas 10 yang berikutnya yang berminat mengikuti ekstra paskibra, yang pertama memang persyaratannya memenuhi syarat postur yang diinginkan, batas minimal tinggi badan, berat dan berat ideal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Itu pesannya juga. Disiplin itu harus diterapkan selama mengikuti kegiatan ekstra paskibra. Kemudian seleksinya juga. Dengan disiplin itu dan juga kerja keras, maka hasil apa yang mau dicapai oleh peserta ekstra paskibra itu, misalnya yang tertinggi paskibraka nasional, bisa jadi tercapai ya dengan kedisiplinan dan kerja keras. Maka tidak salah orang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kerja keras dan usaha itu maksimal, di samping itu juga selain usaha kan juga berdoa ya. Makanya kalau dalam moto hidup saya itu ora et labora, artinya bekerja dan berdoa. Jadi tidak terlepas semuanya atas restu dari ide Sang Hyang Widiwasa. Apapun yang kita usahakan, kalau memang direstui oleh beliau, akan mencapai hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin pesan dan motivasi yang disampaikan oleh Bu Elvi bisa menjadi pedoman atau panduan yang akan digunakan oleh teman-teman yang ada di rumah ketika ingin menjadi calon atau mengikuti paskibraka, pemilihan paskibraka tahun depan.
Baik, untuk Kemala kira-kira apa sih pesan dan motivasi yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Pesan motivasinya paling ya niat, usaha, doa. Sama. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk Ibu Elvi. Apa kiat yang dilakukan hingga berhasil menjadi paskibraka terbaik Bali untuk Kemala tentunya? Ya, untuk kiat-kiatnya seperti tadi ya, memang motivasinya pertama mengikuti ekstra paskibra itu memang dari diri sendiri. Memang perlu juga dorongan dari orang tua, tapi harus yang pertama memang keinginan dari peserta didik tersebut. Sehingga kalau memang keinginan dari peserta didik tersebut keinginannya, maka anak ini akan mengejar tujuan atau cita-citanya ke depannya untuk apa. Sebenarnya mengikuti ekstra paskibra itu. Jadi apakah tujuannya untuk mendidik dirinya menjadi lebih disiplin atau mencapai tujuan lain, yaitu sebagai paskibraka kabupaten atau paskibraka provinsi ataupun paskibraka nasional sebagai paskibraka yang tertinggi di tingkat nasional seperti itu. Jadi di awal siswa itu juga masuk dalam ekstra paskibra ini, selalu kami pembina menyampaikan motivasi awalnya apa sebenarnya. Karena ada tujuannya pertama untuk memupuk disiplin saja, tidak mencapai menjadi paskibraka. Tapi ada juga yang keinginan tinggi sekali. Karena kan dengan kedisiplinan ini bisa diterapkan di segala lini kehidupan, sehingga dia nanti bisa mencapai tujuan akhir hidupnya. Misalnya tamat SMA mau kemana? Apakah sekolah kedinasan ataukah yang bidang lain, misalnya Akpol, Akmil dan sebagainya. Itu tidak akan hilang disiplin itu. Jadi kiat-kiatnya itu pertama disiplin, kerja keras, ya, kemudian berdoa. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Bisa dilanjutkan oleh Kemala. Apa kiat yang dilakukan hingga berhasil menjadi paskibraka terbaik Bali? Sama kayak tadi, yang pasti berusaha keras dan diiringi dengan doa. Baik. Terima kasih atas jawabannya sebelumnya Ibu Elvi dan Kemala. Baik, sekian untuk episode pada pekan kali ini. Jangan lupa pastikan untuk subscribe akun YouTube SMA Negeri 2 Amblapura sehingga kalian tidak ketinggalan episode kita berikutnya. Saya Ratna, berharap kalian semua mendapatkan wawasan baru dari perbincangan kami kali ini. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elvi dan Kemala sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.